طيب دقيقة أنا عبد الملك. قوله تعالى إن للمتقين مفازا. ترجم. مفاز مفاز ما معنى المفاز؟ يلا مثل المفسر منكم إن شاء الله. Kemenangan. Iya. Iya, kemenangan. Aba Umar. Ainahu? Ma ra'aitu? Masya Allah. Bagaimana Aba Umar? Inna lil muttaqina mafaza. Terjem. Kemenangan. Ya. Gitu ya. Ya. Ayo. Inna lil muttaqina mafazan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafazan, kemenangan, keberuntungan, kenikmatan dan semisalnya. Ya. Pertanyaannya, apakah dalam ayat ini menunjukkan orang-orang yang bertakwa mendapatkan jatah yang sama? Mafazan umum, ya kan? Ya kan enggak? Betul Malik? Am, ya dah? Seluruh kemenangan, keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah seluruh kaum muttaqin ini mendapatkan kemenangan yang sama? Abdul Malik? Tidak, nggak sama. Benar? Nggak sama? Yakin? Hah? Lanjutan ayatnya gimana? Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Dapat hadikoh, ya dah? Dan a'nab. Nah, tidak sama. Kalau untuk mengatakan tidak sama, berarti kaum muttaqin nanti misalkan tidak sama jatah hadikohnya, juga nggak sama jatah a'nabnya, kayak gitu. Sakit. Tahu dari mana? Siwa yang mana? Siwa yang mana? Alif lam apa? Isim apa? Isim sifat. Kenapa?
Terus gitu ya. Gitu ya. Yakin? Yakin? Masya Allah. Ada mufassir. Baik, Allah ibarik. Kan ada firman Allah Azza wa Jalla, "Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'nam." Al muttaqin di sini dia masuk pada al awsaf. Ya kan? Masuk pada sifat. Dalam hal ini masuk pada isim fa'il. Umum, istighraqiyah, umum. Ya toh? Tapi bihasabihi, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Semakin sempurna ketakwaannya, maka akan semakin besar balasan yang akan dia peroleh. Ya toh? Nah. Wa ala hadza. Aina Ahnaf? Misalkan ada orang memberikan semangat ya kepada anaknya, misalkan, ya bunai ittaqillah, ya haqqa tuqatih. Wahai, gimana terjemahannya Pak Umar? Ya bunai, duhai anakku tercinta, gitu ya. Masyaallah. Ya ada. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, supaya nanti balasnya semakin besar. Terus berdalil dengan ayat ini, "Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba." Semakin bertakwa, semakin banyak nanti jatah hadiqah dan a'nabnya. Misal istidlal. Loh, waduh, saya sudah muter-muter hampir nyampe Klaten, nanti tanya lagi. Yasihul istidlal di hadhihi al-ayah. Jadi dikasih semangat, Allah semakin giat ya, tingkatkan ketakwaannya supaya balasnya semakin besar. Pakai ayat ini. Bisa? Yakin? Allah ibarik. Nah, itu maksud kaidahnya kemarin. Ya. Ya Pak Umar. Nah. Ya. Ya dah. Baik. Ahmad. Matanya terlihat agak sayu. Sepertinya foto suplemen pertanyaan. Ya dah. Bukan dalam ayat Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ya lah, diakhiri dengan kata-kata u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaifa tufassir hadhihi al-ayah? Mufassir dari veteran, ya Allah. Duh, jangan sama lain. Maksud lainnya itu pakai bahasa antum. Ya. Nanti lah semuanya nanti sama. Ya. Gitu ya. Terus
Gitu ya. Iya. Yakin. Iya. Yakin. Yakin. Ayy. Naam. Uiddat lil muttaqin. Ini umum. Berarti dalam ayat ini terdapat janji. Ya kan? Janji al-wa'du. Janji ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adanya maghfirah dan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Janji ini umum untuk semua orang yang bertakwa. Apakah hal kanu fi darajah sawa? Apa Lukman? La, ya lah. Masalah derajatnya tidak sama. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin besar ampunan untuk dia, juga semakin tinggi derajatnya nanti di dalam al-jannah. Wadah? Nah. Wadah? Baik. Dia jadi mufasir. Nah. Selanjutnya. Kaidah keberapa ini? Kaidah keberapa Ahmad? Ketiga. Al-qa'idatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Al-muqarrar anna al-mufrad al-mudhaf yufidul umum. Kama yufidu dzalika ismul jam'i. Kaidah yang baku yang disepakati oleh ahli bahasa, demikian pula ahlul usul, isim mufrad yang mudhaf ini menunjukkan makna umum. Kama yufidu dzalika ismul jam'i, sebagaimana makna yang demikian juga ditunjukkan oleh jamak yang mudhaf. Sehingga al-mufradul mudhaf demikian pula jam'ul mudhaf ini yufid al-umum. Ini termasuk pembahasan siyagul umum. Fakama anna qawlahu ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum ila akhiriha yashmal kulla ummin intasabta ilaiha wa in 'alat. Maka sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhiril ayat. Ayat-ayat tadi atau ayat tersebut mencakup semua yang engkau menisbahkan diri kepadanya. Wa in 'alat, walaupun semakin tinggi. Ya. Syiddah, ummul jaddah, syiddatul jaddah, ummil ila akhiriha. Ya. Semuanya masuk dalam ayat ini. Baik. Sehingga kita bisa beristidlal dengan ayat ini, termasuk di situ nenek dan semisalnya. Wa kullu bintin intasabat ilaika. Kalau tadi intasabta, yang ini intasabat ilaika. Wa in nazalat, juga mencakup semua putri yang dinisbahkan kepadamu. Wa in nazalat, walaupun semakin ke bawah nasabnya, putri, bintun, ya, terus ke bawah lagi dari anak, cucu, cicit, terus ke bawah ya, membuat jenenge apa nggak tahu. Ila akhiril mazkurat, sampai akhir yang tersebut dalam ayat tersebut. Nah, ini contoh untuk mufrad, contoh untuk jam'ul mudhaf. Fakadzalika qauluhu ta'ala, maka demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan kenikmatan Rabbmu hadits, ceritakanlah. Fa innaha, ayat ini tashmal, mencakup an-ni'amad diniyah wad dunyawiyah,
lafaz bi ni'mati rabbik ini mencakup kenikmatan diniyah, juga mencakup kenikmatan dunyawiyah. Naam. Sehingga lafaz bi ni'mati rabbik umum. Ya toh, umum, mencakup semua jenis kenikmatan yang kita rasakan. Baik kenikmatan dalam hal agama maupun dalam hal dunia. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz fahaddits, tidak menyebutkan fakhabbir. Ya, di sini ada hikmah. Kenapa kau pakai fahaddits? Abdul Malik yakshif al-asrar insyaallah. Gimana Abdul Malik? Antum harus bisa menyingkap rahasia yang ada dalam ayat ini. Dengan ucapan. Terus? Itu tak? Itu saja. Ayo yang antum jelaskan benar. Yang ditanyakan, kenapa kok pakai lafaz fahaddits? Kok tidak pakai fakhabbir atau faakhbir? Pakai haddatsa yuhadditsu. Bukan akhbara yukhbiru. Atau kalimat-kalimat yang lain. Kok yang dipilih hadits? Ya Allah, ditadaburi. Liyadabbaru ayatihi, supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Berarti tiap lafaz harus tadabbur. Kenapa kok pakai lafaz ini? Kok enggak yang lain? Nah, gimana ini? Untuk yang tadi ni'mati rabbik umum jelas. Hadis. Ini faedah. Ya Allah, tafsirnya. Ahna. Ya Allah, dikeluarkan semua ilmunya. Yang dapat warokot, keluarkan warokotnya. Yang sudah nyampe qawaid wal usul jami'ah, keluarkan semua kalau ada. Oh, yang lain dulu. Nanti kalau tidak ada yang bisa jawab, balik ke anu lagi. Abdullah Yajib. Allah Ta'ala. Rahmat Al-Munawi. Ahmad. Siapa lagi namanya Ahmad? Oh, Ahmad lagi. Ada 3 Ahmad. Ini Akbar, Ausad, Asghar. Afal. Ibrahim. Cara manggilnya ganti-ganti aja ya, supaya terkesan di radio ini pesertanya banyak ya. Ya Allah,
Fakir, tadabbar. Unsur syukur. Gimana? Ihra sautan. Apa itu? Gitu ya? Mungkin. Waduh, masih pakai mungkin. Insyaallah. Daru? Lebih umum. Situ. Tayyib. Hadis ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di sini disebutkan dengan lafaz hadis ini supaya maknanya lebih umum. Bisa dengan qaul, bisa dengan fi'il. Ya kan? Kalau qaul jelas kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain. Dengan fi'il, dengan cara kita tampakkan asar nikmat tadi. Ya dah. Siapa anda? Aywa. Termasuk bentuk fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Imma bil qaul wa imma bil fi'l. Bisa dengan ucapan, kalau dengan ucapan jelas. Ya, dapat kenikmatan ini Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Bisa pula dengan bil fi'l, ditampakkan asar kenikmatan tadi. Ya toh? Ya toh? Nah. Juga mencakup hadis ghairak wa nafsak. Ya, menceritakan atau mengkabarkan kepada orang lain, juga kepada dirinya. Kalau kepada orang lain jelas dia sampaikan kenikmatannya, bukan dalam rangka tafakhur wala takatsur, tapi dalam rangka tahadduts bi ni'matillah. Juga bisa untuk dirinya sendiri supaya bisa bersyukur. Ya dah, lebih bisa bersyukur dengan kenikmatan yang telah dia rasakan. Dia ingat-ingat kenikmatan Allah Azza wa Jalla sudah dia rasakan. Demikian seterusnya. Termasuk rangkaian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata ya Abdul Malik. Aywa. Gitu. Ya, lain dengan ta'akhbir. Kalau akhbir ini terbatas pada qaul, kemudian orang lain saja. Ya kan? Namanya ikhbar bil qaul. Ya kan? Al-ikhbar bil qaul. Terus disampaikan kepada orang lain, untuk dirinya tidak masuk. Sehingga supaya lebih umum maknanya pakai lafaz fahaddits. Kemudian wa qauluhu, contohnya lain, firman Allah Azza wa Jal, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya salatku, ini mufrad mudhaf. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk di sini zabah. Mahyai wa mamat wadah. Fa'innaha, kata beliau, ta'ummus salawati kullaha. Ayat ini mencakup semua jenis salat, tidak terbatas pada salat fardu saja. Mau salat fardu, salat sunnah dengan beragam jenisnya, ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wal ansak kullaha, juga seluruh jenis-jenis zabah. Ada berapa macam-macam zabah? Abdullah. Nah, harus bisa jawab Abdullah.
Tiga. Tiga. Satu. Tabhul mubah seperti makan, dimakan sendiri. Yang dua, bid'ah. Masya Allah. Sebenarnya bid'ah. Contohnya, sembelihan ketika sulh gitu ya. Namanya apa? Apa? Al-hadiyu. Oh bukan. Apa? Hajar. Nah, terus ibadah. Ya, ibadah. Ya, yang bersifat ibadah. Gimana babitnya? Dowiye, lali. Itu toh. Nah, zabah qanafidina azani Allah wa iyyakum ada yang bersifat ibadah. Ini kalau diniatkan ta'zim al-mazbuh lahu wa taqarrub ilaih. Sembelihan yang diniatkan untuk mengagungkan al-mazbuh lahu. Ada lahunya loh ya. Ya. Ya toh? Nah. Dan diniatkan untuk taqarrub kepadanya. Ini kalau ditujukan kepada Allah Azza wa Jal, maka zabhun syar'i. Ya, kalau diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jal, maka zabhun syirki. Itu ibadah. Yang kedua, zabhul bid'i. Sembelihannya sifatnya bid'ah. Seperti al-hajar. Apa hajar itu? Aywa, kemudian dilakukan oleh ahlul jahiliyah, menyembelih hewan, entah onta, sapi dan semisalnya ketika perdamaian. Nah, kemudian yang ketiga, zabah yang sifatnya mubah, zabhul adah. Sifatnya mubah, seperti yang nyembelih litijarah, ya, untuk perdagangan, dimakan sendiri dan semisalnya. Semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa jami'a mal 'abdu fihi wa 'alaihi fi hayatihi wa mamatihi. Naam, wa jami' dan seluruh keadaan hamba fi hayatihi wa mamatihi, sewaktu dia hidup maupun setelah dia meninggal. Al-jami' minallahi fadlan wa ihsanan, seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka qad ataita ma ataita minhu wa awqa'tahu wa akhlastahu lillahi wahdah la syarikalah. Dan engkau dituntut untuk menunaikan sesuai dengan yang diinginkan dan melaksanakannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ada apa?
Wa qauluhu, contoh yang lain firman Allah azza wa jalla, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Syahidnya maqami Ibrahim. Maqam mufrad mudhaf. Ala ahadil qaulain. Menurut salah satu pendapat di kalangan para ulama, innahu yashmal, ayat ini mencakup jami'a maqamatihi fi masyairil hajj. Seluruh tempat-tempat yang digunakan manasik haji oleh Ibrahim. Ai ittakhiduhu ma'badan. Nah, wa asrah min hadza, yang lebih tegas lagi, qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, anittabi', ikutilah millata Ibrahim hanifan, millahnya Nabiullah Ibrahim yang lurus. Wa hadza syamilun, ayat ini umum, mencakup likulli ma huwa alaih, semua syariat Nabiullah Ibrahim, minat tauhid wal ikhlas lillahi ta'ala wal qiyam bihaqqil ubudiyah. Masuk semua. Wa a'ammu min dzalika wa ashmal qauluhu ta'ala lamma dzakara al-anbiya ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadih. Yang lebih umum lagi firman Allah azza wa jalla tatkala menyebutkan para anbiya, ulaika alladziina hadallah, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah azza wa jalla, fabihudahu muqtadih, maka ikutilah ya, petunjuk mereka. Fa amarahullah, Allah azza wa jalla memerintahkan beliau ayyaktadiya, untuk meneladani bi jami'i ma 'alaihi al-mursaluna minal huda, mengikuti seluruh petunjuk yang ditunjukkan oleh para rasul sebelum beliau. Alladzi huwa al-ulumun nafi'ah, berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal akhlaquz zakiyah, akhlak-akhlak yang terpuji, wal a'mal as-salihah, amal-amal saleh, wal huda al-mustaqim. Nah, wa hadhihi al-ayah, ayat ini ahadul adillah, salah satu dalil alal aslil ma'ruf, untuk satu kaidah yang dikenal di kalangan para ulama, yaitu anna syar'a man qablana syar'un lana. Kaidah yang berbunyi, syariat orang-orang terdahulu ini juga syariat untuk kita. Ma lam yarid syar'una bi khilafihi, selama tidak ada yang berbeda, atau selama syariat kita tidak menyelisihi syariat sebelumnya. Nah, wa syar'ul anbiya as-sabiqin huwa hudahum fi usuliddin wa furu'ihi. Syariatnya para nabi yang terdahulu ini merupakan petunjuk mereka dalam masalah usuluddin dan cabang-cabangnya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah azza wa jalla, contoh yang lain, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Syahidnya lafaz sirati mufrad mudhaf. Wa hadza lafaz sirati ya'um, mencakup jami'a ma syara'ahu li'ibadihi, seluruh syariat yang ditetapkan Allah untuk hamba-hambanya. Sirati, jalanku, yashmal jami' yang disyariatkan oleh Allah azza wa jalla untuk hamba-hambanya. Fi'lan wa tarkan, baik berupa perintah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, i'tiqadan wa inqiyadan, keyakinan terhadap sesuatu dan semisalnya, inqiyadan, tunduk. Wa adhafahu ila nafsihi fi hadhihi al-ayah likaunihi huwa alladhi nasabahu li'ibadihi. Jalan tersebut dinisbahkan kepada Allah azza wa jalla dalam ayat ini karena memang Allah azza wa jalla yang menentukan untuk hamba-hambanya. Kama adhafahu ila alladhina an'ama 'alaihim, sebagaimana jalan tersebut juga dinisbahkan kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Fi qaulihi, dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, dimudafkan kepada mereka likaunihim
humus salikina lahu, karena mereka orang yang telah menempuh jalan tadi. Fasiratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin mattasafu bihi minal 'ulumi wal akhlaqi wal awsaf wal a'mal. Jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla ini mencakup ilmu, akhlak, sifat dan amalan-amalan yang mereka contohkan. Nah, Allah sehingga sirati juga termasuk siyagul umum, mufradul mudhaf, yashmal jami' asy-syara'i'. Allah. Nah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Yang lain firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Asyahid bi'ibadati rabbih mufrad mudhaf. Yadkhul fi dzalik jami'ul ibadat adh-dhahirah wal batinah. Masuk dalam ayat ini semua jenis ibadah yang nampak maupun yang tidak. Al-ibadat al-i'tiqadiyah wal amaliyah, baik berupa keyakinan maupun amalan. Kama an wasafa Allah li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil ubudiyah al-mudhafah ila Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mensifati Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan ubudiyah, disifati sebagai hamba yang dimudhafkan kepada Allah. Sekauli seperti firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi mudhaf mufradun mudhaf. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Tadul lafaz-lafaz tadi abdihi, abdina ini menunjukkan annahu bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam waffa jami'a maqamatil ubudiyah, telah menyempurnakan seluruh maqamat al-ubudiyah. Ini sisi keumumannya kama taqaddam. Apa? Nah. Ya, jadi keterangannya dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ya, apa kemarin? Ayo. Kalau kita kan cuma menukilkan toh. Haitsunal asyrafal maqamat bitawfiyatihi li jami'i maqamatil ubudiyah. Di mana beliau mendapatkan kedudukan yang paling mulia tatkala beliau telah menyempurnakan seluruh maqamat al-ubudiyah. Wa qawluh, contoh yang lain, alaysa Allahu bikafin 'abdah, alaysa Allahu bikafin 'abdah, bukankah Allah Azza wa Jalla yang akan mencukupi hambanya? Fa kullama kana al-'abdu aqwama bi huquqil 'ubudiyyah kanat kifayatullahi lahu akmala wa atam. Abdahu ini mufrad mudhaf. Bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Mencakup semua hamba. Tapi diingat, fakullama kana al-'abdu, maka setiap kali hamba tadi aqwam bi huquqil ubudiyah, betul-betul memperhatikan huququl ubudiyah, maka kifayatullahi lahu akmal wa atam. Ya. Kifayatullahi lahu akmal wa atam. Allah Azza wa Jal, kecukupan dari Allah Azza wa Jal itu lebih sempurna untuk dia. Semakin dia tinggi, semakin sempurna ubudiyahnya, akan semakin sempurna pula kifayatullah lahu. Wa ma naqasa minha naqasa minal kifayah bihasabihi. Kalau berkurang huququl ubudiyahnya, maka berkurang pula kifayah dari Allah Azza wa Jalla untuk dirinya bihasabihi, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Apa? Ya. Nah. Wa qawlu, contoh yang lain. Contoh. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Kalamhim bil basar. Wa qawlu innama qawluna li syai'in
idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Dua ayat ini, kata beliau rahimahullah, yashmal, mencakup jami'a awamirihi al-qadariyah al-kauniyah, mencakup semua takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menakdirkan sesuatu pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa hadza fil Qur'an syai'un katsir. Contoh untuk kaidah ini terlalu banyak kalau mau disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Apa? Nah, itu kaidahnya. Jadi mufradul mudhaf, jam'ul mudhaf ini termasuk siyagul umum dengan keumumannya masing-masing. Ya. Apa? Waalaikumsalam insyaallah. Sampai setengah 2 tadi ya. Ayo, satu lagi. Al-qa'idatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Nah, untuk kaidah yang keempat ini erat kaitannya dengan nahwu. Ya, dengan nahwu. Jadi kita baca dulu nanti antum yang jawab. Ini erat dengan apa? Hadful muta'alliq al-ma'mul fihi yufidu ta'mimal ma'na al-munasib lahu. Membuang muta'alliq yang merupakan ma'mul ini menunjukkan makna umum sesuai dengan lafaz, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh lafaznya. Ya, membuang muta'alliq yang merupakan ma'mul dari sebuah fi'il atau sebuah sifat ini menunjukkan makna yang umum sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafaz tadi. Kira-kira erat dengan masalah apa ini Muhammad? Tuh, iya Muhammad. Tenang. Suaranya belum berakhir. Abdul Malik. Abdul Malik. Kira-kira ini dibahas di mana ini? Di Al-Baqarah. Nah, nahwu ya, yakin? Kira-kira di pembahasan apa kalau orang ikhwan mau merujuk? Kalau untuk mengatakan di ilmu nahwu, sebelah mana? Fa'il, maf'ul, maf'ul mutlak, wala mansubat, wala makhfudat. Yang mana? Babul qasam. Iya. Yakin antum? Di antaranya pembahasan huruful jar sama dharab. Yakin? Iya. Iya. Takkid. Iya. Ada yang bawa kitab nahwu enggak? Bingung ya. Aduh. Iya. Takkid. Itu dijumpai di nahwu mana itu? Nahwu tingkat pemula. Itu ya. Yakin? Nah, gitu ya. Masya Allah. Saya. Ini khonifidin a'azani Allah wa iyyakum. Itu kepada lughah. Ya. Ayo. Yang mungkin yang sering antum kenal dengan istilah al-mufradat. Gitu ya. Baik, jangan antum kira mufradat itu cuman
menghafalkan jalasa yajlisu julusan duduk, nama yanamu nauman tidur. Nggak cuman itu. Itu mufradat tingkat pemula. Ayo, pembahasan mufradat sebenarnya luas. Salah satunya ini. Ya. Misalkan fi'il daraba. Ini punya muta'alliq berapa? Dibahas dalam mufradat. Dalam nahwu enggak ketemu. Cuman contoh-contohnya toh ada dalam nahwu. Ya udah lagi. Tuh mungkin waduh. Ya. Itu dalam lughah. Yang mungkin antum sering yang antum istilahkan dengan al-mufradat. Jadi situ pembahasannya. Ya, misalkan fi'il qadha. Punya berapa makna? Abdullah. Banyak gitu ya. Oh, jawabannya diplomatis. Qadha ini disebutkan ada sekitar 19 atau 20 makna. Ya, ada 19 atau 20 makna. Itu yang tersebut dalam apa? Dalam apa, Bu? Oh, dalam ilmu mufradat gitu ya, Masya Allah. Ilmu baru, ilmu mufradat. Baik. Qadha ini punya sekitar 19 atau 20 makna. Nah, untuk membedakan makna yang satu dengan makna yang lain harus diketahui muta'alliqnya. Ya, dia ini sambung dengan huruf jar apa? Nah, itu. Kalau dia sendirian berapa makna? Kalau sambung sesudahnya misalkan ala. Artinya apa? Mungkin yang antum tahu kan qadha itu apa? Menentukan gitu ya. Qadha ala, menentukan atas gitu ya. Salah. Kalau qadha ala itu artinya membunuh, mematikan. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Maka orang tadi dipukul oleh Musa, mut. Ya, mati. Itu qadha ala. Nyata? Nah, ini tuh namanya muta'alliqnya. Apa? Ya, ini tuh namanya muta'alliqnya. Ya. Bisa berupa huruf jar atau dhamir dan semisalnya, atau sambung atau jar plus dhamir. Yang kayak ayat tadi. Bahwa kazahu Musa faqadha alaih. Nah, ini yang diistilahkan oleh Syekh rahimahullah al-muta'alliq al-ma'mul. Ya. Nah, faqadha alaih. Lah ini yang dimaksud muta'alliq ma'mul. Gimana nemunya tadi Abdul Malik? Al-mufradat. Ya. Nah. Baik. Ya. Supaya terbuka gitu ya. Bayangannya kan wah mufradat itu cemen, paling cuma ngafalkan nama ya namu nauman tidur, istirahat yastarihu istirahatan istirahat bentar lagi gitu dah. Nah. Ya. Nah itu sebenarnya kalau membahas mufradat yang asli mufradat itu masing-masing harus pegang kamus. Banyak-banyak buka kamus. Nah dari situ nanti antum akan jumpai sekian banyak faedah-faedah yang unik kayak kemarin zarhum. Ya, nah itu tahu dari mana kalau kok nggak punya bentuk madhinya dalam mufradat. Ya Pak Umar. Nah, apa? Nah, dalam ilmu nahwu ada, cuman modelnya itu terpencar-pencar. Bisa dijumpai di apa namanya? Ketika menerangkan sebuah contoh misalnya. Banyak dalam kalamnya Ibnu Hisham misalnya, dalam Syarah Syuduri Zahab Abdullah
Bukan contoh, beliau menyebutkan sekian banyak fawaid yang seringkalinya dilewati begitu saja. Ya dulu ya. Padahal itu faedahnya nafisah. Nah. Baik. Maksudnya? Baik, muta'alliq ini yang punya kaitan dengan fi'il. Yaitu huruf ala. Alanya ini mempengaruhi makna fi'ilnya. Punya kaitan toh? Ya. Nah, ma'mul itu dhamirnya ini. Faqadha alaih, dia pun membunuhnya. Nya itu kan dhamir ya, ma'mulnya. Ya. Nah, yang dibahas di sini itu muta'alliqnya yang dibuang. Nah, gambaran singkatnya seperti itu. Kita baca dulu. Ya. Kita baca dulu. Kata beliau rahimahullah, wa hadhihi qa'idatun mufidatun jiddan. Kaidah ini sangat bermanfaat. Ya, mufidatun jiddan, pakai jiddan beliau. Mata i'tabaraha al-insanu fil ayatil qur'aniyah aksabathu fawaidu jalilah. Tatkala seseorang betul-betul memperhatikan kaidah tadi ketika membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, niscaya dia akan mendapatkan atau faedah tadi akan menghasilkan sekian banyak faedah yang indah. Nah, dan juga sekaligus membuktikan kepada kita bahwasanya yang namanya Al-Quranul Karim ini betul-betul bahasa Arab yang paling afsah wa ablagh. Ya. Nah, wadzalik penjelasannya kata beliau, annal fi'la, bahwasanya fi'il itu wa ma huwa ma'nahu, atau yang semakna dengan fi'il. Apa yang dimaksud dengan wa ma huwa fi ma'nahu? Aba Umar. Isim fi'il, ya, masdar, isim fa'il, dan seterusnya. Masyaallah. Allah yubarik. Nah, ya, yang fi'il atau yang beramal seperti fi'il. Mata quyida bi syai'in, kalau diberi sebuah qaid, taqayyada bih, maka fi'il tadi terbatas pada qaid tersebut. Ya, kayak ini. Misalkan, faqadha alaih, terbatas pada satu orang toh. Ya kan? Terbatas karena dikasih qaid. Nah, fa idza atlaqahu Allah taala, kalau disebutkan secara mutlak tanpa qaid, wa hurifal muta'alliqu, kemudian muta'alliqnya dibuang, kana al-qasdu min zalika at-ta'mim, maka saat itu yang diinginkan darinya adalah ta'mim, menunjukkan makna umum. Ya, ya. Nah, yang ini sebenarnya nanti yang diinginkan adalah Ustadzuna hafizahullah dalam pembahasan al-hadzf. Ya, berhubung pertemuannya sampai hari Senin tok kemarin, ya, antum tunggu hasil tulisan beliau saja. Ya, nah. Itu yang akan beliau bahas, hadzf, membuang. Dalam Al-Quran itu ada hadzf, ada yang dibuang. Tapi tidak sembarangan dalam membuang lafaz. Dalam Al-Quranul Karim mesti ada maknanya. Ya tak? Nah, apa? Aywa. Wa yakunul hadzfu huna ahsan wa afyad katsiran min at-tasrih bil muta'alliqat. Dengan membuang muta'alliq tadi itu lebih bagus maknanya dan lebih menunjukkan faedah yang banyak dibandingkan kalau disebutkan. Wa ajma' lil ma'ani an-nafi'ah, dan lebih bisa mencakup makna-makna yang bermanfaat.
Allah. Jadi ini kaitannya pembahasan tentang fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Dalam prakteknya nanti yang lebih banyak itu fi'il kemudian isim fa'il. Yang lebih banyak. Ya. Nah, masing-masingnya itu punya muta'alliq dan nanti muta'alliqnya dibuang. Kita tengok. Walidzalika amtsilatun katsiratun jiddan. Kaidah ini punya banyak contoh. Punya banyak contoh. Yang tersebut di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum baru sebagiannya. Ya. Tak pilihkan yang mudah. Dari contoh-contoh yang dibawakan oleh al-musannif, tak pilihkan yang mudah. Minha, yang pertama, annahu qala fi iddati ayatin. Allah Azza wa Jalla berfirman pada banyak ayat, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Tidak disebutkan memikirkan apa, kan begitu. Ya toh? Cuma disebutkan agar kalian mau berpikir. Memikirkan apa? Kan enggak disebutkan. Ya toh? Nah. La'allakum tadhakkarun. Juga demikian. La'allakum tattaqun. Fayadullu dzalik ala anna al-murad la'allakum ta'qiluna 'anillah kullama arsyadakum ilaih wa kullama 'allamakumuhu wa kullama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah wa la'allakum tadhakkarun fala tansawna wa la taghfalun fatakununa da'iman mutayaqqidina murhifil hawas tahussuna kullama tamurruna bihi min sunanillahi wa ayatihi. Nah, makna ayatnya la'allakum ta'qilun, maksudnya la'allakum ta'qiluna 'anillah kullama arsyadakum ilaih wa kullama 'allamakumuh wa kullama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, supaya kalian mau memikirkan apa saja yang datang dari Allah Azza wa Jal. Setiap kali Allah memberikan bimbingan kepada kalian, pikirkan. Setiap kali Allah Azza wa Jal mengajari ilmu kepada kalian, pikirkan. Dan setiap kali Allah Azza wa Jal menurunkan kepada kalian Alkitab wal hikmah, pikirkan. Gitu. Ini mintaku banyak hal kan? Banyak hal kan? Aywa. Wala'allakum tadhakkarun, supaya kalian mau mengingat. Mengingat apa? Disebutkan secara mutlak, dibuang muta'alliqnya. Sehingga maknanya fala tansaun wala taghfalun, sehingga kalian tidak lupa. Ya Abdul Malik ya. Ya tak? Jangan sampai lupa. Wala taghfalun, enggak boleh lalai. Fatakununa daiman mutayaqqidin, sehingga kalian senantiasa mutayaqqid. Ya. Senantiasa melek, gitu ya. Yaqdah. Fi halatil yaqdah. Jawab dulu ya. Nah. Senantiasa perhatian. Murhifil hawas, konsentrasi. Semua indranya digunakan sebagaimana mestinya. Tahussuna kullama tamurruna bihi min sunanillahi wa ayatihi, sehingga engkau bisa menggunakan pikiran yang ada pada dirimu, memikirkan apa saja yang engkau lihat dari sunanullah wa ayatihi. Setiap ada kejadian langsung bisa tazakkur. Ya. Nah. Fadhkuruna jami'a masalihikum ad-diniyah wa dunyawiyah, sehingga engkau pun bisa memikirkan seluruh maslahat-maslahat keagamaan dan dunia kalian. Wala'allakum tattaqun, dan agar kalian bertakwa. Atau mana bahasanya la'allakum tattaqun, supaya kalian takut menghindari sesuatu. Apa yang dihindari? Ai tattaquna jami'a ma yajibu ittiqa'uhu. Kalian menghindar dari segala sesuatu yang wajib untuk dihindari. Minal ghaflah, berupa lalai. Nah, ghaflah ini harus ditinggalkan.
tak boleh lalai. Ya. Ya kan? Nah. Jawab dulu lagi ya? Ayo, dalam semua hal. Ya ada. Ayo, jadi striker misalkan, ghaflah, lalai, ada bola lewat bolanya, nggak cool. Ya ada. Itu striker bola. Ada? Lalai dalam daras, ya. Faedah yang sifatnya syudzur gitu ya, serpian faedah. Ketika menyebutkan ayat ada faedah ini, lalai, nggak dapat. Gitu ya. Nah, nyopir mobil lalai, nabrak. Sudah ada? Iya. Baik. Gimana diingat di sini al-ghaflah an ayatillah. Wal jahl, juga menghindari kebodohan. Wat taqlid, ya, membebek. Wa kullu ma yuhawilu aduwakum ayyuki'akum fihi, dan segala sesuatu yang mana musuh kalian dari kalangan syaitan berusaha menjerumuskan kalian padanya, min jami'iz dzunub, dari semua jenis dosa, wal ma'asi, dan juga kemaksiatan, semuanya dihindari. La'allakum tattaqun, umum. Ya. Naam. Wa yadkhulu fi dzalik, masuk dalam kaidah ini, maka siyaqul kalam fihi. Ya. Masuk dalam kaidah ini apa saja yang ditunjukkan oleh siyaqul kalamnya. Ya. Wa huwa fardun min afrad hadzal ma'na al-'am. Itu semua contoh-contoh dari makna am yang ditujukan oleh siyaqul kalamnya. Walihada, oleh karena inilah, kana qauluhu ta'ala, firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yufid, ayat ini menunjukkan sebuah faedah, kullu makil atau kullamakil fi hikmatis siyam, segala sesuatu yang merupakan hikmah disyariatkannya puasa. Maksudnya la'allakum tattaqun, agar kalian takut. Al-maharim umuman, semua hal-hal yang diharamkan. Wa la'allakum tattaquna ma harramallahu 'ala as-sa'imin minal muftirat wal mamnu'at. Dan supaya kalian juga takut terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa, minal akli wasyarabi wal watai, gitu ya. Wal mamnu'at, dan hal-hal yang terlarang. Wa min kullil ahwal was sifat as-sayyi'ah wal khabithah, gitu. Dan juga menghindar dari segala keadaan maupun sifat yang jelek dan hina. Wala'allakum tattasifuna bi sifatit taqwa, dan supaya kalian bersifat dengan perangai-perangai ketakwaan. Naam. Wa tuhassiluna ala kulli ma yaqikum mimma takrahun, dan kalian bisa berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu yang menghindarkan kalian dari hal-hal yang dibenci. Wa tatakhallaquna bi akhlaqiha, kemudian menghiasi perangai kita dengan perangai ketakwaan. Naam, wa hakadha sairu ma dzukira fihi hadzal lafz. Demikian pula faedah ini bisa dipakai dalam ayat-ayat yang disebutkan di situ, la'allakum tattaqun. Nah, dengan kaidah ini, ya, antum bisa menyebutkan sekian banyak hikmah puasa. Ya. Nah, dari kata-kata la'allakum tattaqun, banyak faedahnya. Ya toh? Nah, bayangan orang, masya Allah, ini ustadznya ini berapa tahun di Yaman ini, gitu ya. Padahal nggak pernah ke Yaman. Ya, ke Yamannya itu cuma lihat gambar di komputer. Kita anak ya. Nah, gua, masya Allah, mengalir faedahnya. Ya, tayyib.
Bayangannya ini udah puluhan tahun nih, 25 tahun di Yaman. Betul ya? Padahal umurnya baru 25, loh, apa kiamannya? Nah. Apa? Ayo. Mithlu qawlihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa muttaqin di sini? Al-muttaqina likulli ma yuttaqa minal kufri wal fusuqi wal isyan. Al-muaddina lil fara'id wan nawafil allati hiya ikhtisalut taqwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menghindari segala sesuatu yang harus dihindari berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Al-muaddin yang menunaikan lil faraid semua kewajiban-kewajiban, wan nawafil dan ibadah-ibadah sunnah allati hiya khisalut taqwa. Kemudian dari faedah ini antum gabungkan dengan faedah sebelumnya. Ya. Nyata zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk itu orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi ketakwaannya, dia semakin bisa mengambil hidayah dari Al-Quran, gitu ya. Ya, Bang Wara. Kan ditunjukkan dengan kaidah sebelumnya, digabung. Nah, semakin berkurang ketakwaannya, maka orang tadi semakin sulit memahami Al-Quran. Apa? Ayo, sampai dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Burhan, ya, tidak bisa seseorang menyingkap yakshif asrar ayil Quran, gak bisa dia mengambil sebuah hikmah rahasia dari ayat-ayat Al-Quran kalau dia musirran ala dzunub, terus menerus melakukan perbuatan dosa, nggak bakal bisa. Ya, nah, jadi diambil dari kaidah ini, kemudian diracik dengan kaidah sebelumnya. Jadi pintar-pintar meracik, ya betul ya. Nah. Apa ya anak-anak? Aiyah, masya Allah. Gimana mana dia? Yakfi. Lanjut nanti sore atau? Lanjut nanti sore. Khairan insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah taala dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Allah taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.